Di sebuah desa terpencil bernama Desa Waringin Malam, tinggal dua pemuda yang terkenal bukan hanya karena kelakuan mereka yang kocak, tetapi juga karena kemampuan aneh yang mereka miliki. Mereka adalah Kumis, pemuda dengan tubuh agak berisi, berkumis tipis, selalu nekat dan pemberani. Sedangkan Rusdi, pemuda kurus, selengean, tapi memiliki jurus pamungkas yang ampuh, yaitu ilmu sandal jepit terbang. Malam itu, desa digemparkan oleh kabar bahwa ada sosok hantu perempuan berkebaya putih yang berkeliaran di dekat pohon beringin tua. Beberapa warga mengaku mendengar suara tangisan dan bau anyir yang menusuk. Katanya semalam Pak Lurah lihat pocong lewat depan rumahnya, kakinya melayang, matanya melotot, ujar salah satu warga yang wajahnya pucat. Kumis hanya nyengir, lalu menepuk bahu Budi. Terus, ini kesempatan kita. Kalau berhasil ngusir itu hantu, dan kepala pingsan, siapa tahu ada permata habisnya. Ucap Kumis. Rusdi hanya menggaruk-garuk kepala. Gue sih oke-oke aja, Miss. Tapi sandal jepit gue udah agak aus nih. Kalau dilempar bisa mental balik ke kepala gue, ucap Rusdi. Kumis hanya ngakak keras, membuat warga yang ketakutan malah jadi kesal. Ya elah, paling juga hantu kabur lihat muka lo yang selengean, ucap Kumis. Malam makin larut, angin dingin menusuk, suara jangkrik bercampur seakan dengan lolongan anjing. Kumis dan Rusdi berjalan membawa lampu minyak. Miss, kalau beneran ada kunti gimana? Tanya Rusdi agak membisik. Tenang, gue kan udah belajar jurus tapak petir. Sekali gue gebrak tanah hantu pada kabur semua, Miss. Jawab Kumis dengan percaya dirinya. Tiba-tiba di depan mereka, bayangan putih melayang, suara perempuan menangis lirih. Semakin lama semakin keras, rambut panjang tergerai, wajah putih berdarah, kain kapan putih berkibar, tertiup angin malam. Rusdi berteriak kencang sambil spontan melempar sandal jepitnya. Sandal itu melayang berputar cepat. Wush. Lalu plak, mendarat tepat di wajah hantu itu. Hantu itu menjerit nyaring. Kumis kaget, tapi malah ngakak. Hahaha, sandal lo sakti bener itu. Aku duluan. Namun tawa mereka berhenti seketika. Hantu itu bangkit lagi. Wajahnya semakin seram, matanya merah menyala, mulutnya robek sampai ke telinga. Beraninya kalian. Suaranya bergema, membuat pepohonan bergetar. Kumis langsung maju. Ia hentakkan kaki ke tanah. Jurus tapak petir pun dilepaskan. Tanah bergetar, angin berpusat, membuat dedaunan berterbangan. Hantu itu terdorong dan terpontang-panting ke belakang, tetapi belum tumbang. Rusdi buru-buru ambil sandal jepit satunya. Miss, jurus pamungkas gue nih, lihat. Sandal ganda, menggila, ucapnya. Ia melempar dua sandal sekaligus. Sandal itu berputar seperti bumerang, mengeluarkan cahaya aneh, lalu mengenai hantu tersebut tepat di kepala dan dadanya. Wah, hantu itu menjerit keras lagi.
Tubuhnya berasap, lalu mendadak lenyap tertiup angin malam. Seketika itu hening. Kumis terengah-engah. Rusdi masih ngap-ngap, lalu ambil kembali sendalnya yang jatuh di tanah. Untung sendal gue kuat, Miss. Kalau enggak, kita udah jadi arwah baru di dingin ini. Kumis ngakak sambil menepuk bahunya. Lo bukan cuma kocak, Rus, tapi lo pahlawan. Sandal jepit butut. Kayak gitu bisa usir hantu. Ucap Kumis. Nanti kita bikin papan nama Rusdi dan Kumis, pemburu hantu profesional tanpa perantara. Rusdi hanya ngakak dan Rusdi hanya menggaruk dengan gaya sok serius. Lalu nyeletuk, boleh, tapi ada syaratnya. Setiap kali kita dipanggil, desa yang bayar sandal baru untuk gue. Soalnya setiap ngelawan hantu, sandal gue hangus kayak gini, Miss. Kumis pun ngakak. Mereka pun pulang dengan gaya kocak. Sementara warga desa yang menunggu dari jauh bersorak lega. Namun dari kejauhan, suara tangisan samar kembali terdengar. Seolah hantu itu belum benar-benar pergi. Sekian. Oke, cerita ini sampai di sini dulu ya guys. Kita lanjutkan lagi besok ya ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.